Pendapat bukan doktrin yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian. Pendapat boleh kita setujui, boleh juga tidak kita setujui. Tapi setidak-tidaknya, pendapat bisa menjadi referensi untuk memahami sesuatu dan kemudian jadi pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah. Inilah pendapat saya lewat OMG, opini mengenai gereja. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast OMG, opini mengenai gereja. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia mendengarkan, menonton podcast yang berasal dari kami. Baik itu berbagi kisah dan kasih, baik itu Alkitab menjelaskan, ataupun opini mengenai gereja. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Yunus, itu topik-topik ini diambil berasal dari mana? Sumbernya dari mana? Bapak dapatkan topik-topik itu bagaimana caranya? Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik-topik yang kami bahas dari berbagai podcast dan khususnya di OMG, opini mengenai gereja, bisa karena saya dapat ide, Tuhan berikan ide, ya oke, saya catat. Itu yang kasih bahas. Kemudian ada juga yang memberikan usul kepada saya. Pak Yunus, tolong dikasih opininya tentang topik ini. Ada. Setelah saya pertimbangkan, oke, saya terima dan saya catat dan kemudian saya bawakan. Tapi ada cukup banyak topik-topik yang saya peroleh, yang saya ambil adalah dari media sosial. Dari akun-akun yang saya baca, orang memberikan pendapat, memberikan postingan. Kemudian juga ada komentar-komentar orang. Nah, itu pun menjadi sumber saya dalam menentukan topik yang saya berikan opini di OMG itu. Jadi, Bapak Ibu yang mau memberikan usul kepada saya boleh. Nanti dalam komen boleh masukkan ya. Mau japri pun boleh. Apapun caranya boleh ya. Itulah sumber-sumber saya menentukan topik yang saya bahas di berbagai podcast saya. Baik. Kali ini saya akan memberikan opini saya dengan judul Bapak Ibu Pendeta, apakah Bapak Ibu mengenal jemaatmu? Itu topik yang saya mau bahas di kesempatan episode kali ini. Baik, ini saya dapatkan dari sebuah postingan, ya, kemudian dikasih pendapatnya. Antara lain, orang ini bilang begini. Sekarang gereja-gereja besar dengan jemaatnya yang 200-an bahkan ribuan, apakah jemaat dikenal oleh pendetanya, oleh gembalanya? Apakah gembala mengenal satu persatu jemaatnya? Satu persatu dengan ratusan dan ribuan? Apa mungkin? Nah, itulah inti pertanyaan orang tersebut, ya. Kalau pendeta, gembala mengatakan, oh saya udah gak bisa kenal lagi karena jumlahnya udah terlalu banyak. Maka bagaimana dengan ayat yang tertulis di Yohanes pasal 10 ayat 14 yang bunyinya begini. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Itu ucapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya juga mengenal Tuhan Yesus. Nah, kalau ada pendeta, ada gembala yang bilang, mohon maaf, jumlah jemaat saya sudah begitu banyaknya. Jadi saya gak bisa lagi mengenal mereka satu persatu. Nah, itu gimana dengan ayat firman Tuhan ini? Berarti gembala, pendeta yang tidak mengenal domba-dombanya, tidak mengenal jemaatnya, masalah dong. Nah, bagaimana ya Bapak Ibu sekalian ya? Kalau jumlahnya udah begitu banyak, agak sulit, bahkan hampir mustahil seorang gembala mengenal satu persatu jemaatnya. Tapi kalau nggak kenal jemaatnya, ya memang nggak enak juga. Namanya dia pimpinan gereja, dia pendeta, dia gembala, punya jemaat banyak, tapi nggak dia kenal.
Ketemu di jalan juga dia nggak tahu bahwa itu adalah jemaatnya dia. Bagaimana ya? Atau ya sudahlah, kita kembali aja. Tuhan Yesus kan cuma punya 12 murid. Maka Tuhan Yesus mengenal satu persatu murid-muridnya. Gereja juga zaman-zaman permulaan tidak ada gereja yang mega church dengan 1.000, 5.000 jemaat sekaligus, nggak ada. Jadi kembali ke situ aja. Loh, lantas yang sudah punya jemaat banyak mau dikecil-kecilin, mau dipisah-pisah, gedung gerejanya nggak dipakai lagi. Apakah begitu? Nah, ini dia opini saya tentang seorang pendeta, seorang gembala harus mengenal jemaatnya. Oke. Opini yang pertama, memang kalau mau mengikuti secara letter luck, mengenal itu harus kenal satu persatu, kenal namanya, kenal tahu alamatnya. Untuk gereja besar memang sulit. Sulit. Ini hanya bisa dilakukan untuk gereja-gereja di mana jemaatnya tidak terlalu banyak, sedikit. Sehingga sangat memungkinkan. Untuk 100 orang saya rasanya percaya seorang pendeta bisa mengenal, menghafal 100 nama. Masih bisa. Tapi untuk yang banyak, jangan kita memaksakan pendeta, konsekuensi Anda pendeta dan gembala harus kenal satu persatu. Janganlah. Ya, jangan. Masih ada cara lain. Kalau tidak oleh seorang pendeta, masih ada cara lain, yaitu biasanya dibagi dengan kelompok-kelompok, kelompok sel, apapun istilahnya. Sehingga di tiap-tiap kelompok itu ada gembala-gembala kecilnya. Gembala-gembala apalah istilahnya ya. Nah, yang memimpin kelompok itu. Masih ada jalan keluar. Tetapi bagi gereja-gereja dengan jumlah jemaat yang memang jumlahnya tidak terlalu banyak, kalau sampai ada pendeta yang tidak mengenal satu persatu jemaatnya, bagaimana pendeta atau gembala ini bisa peduli pada mereka? Kenal aja enggak. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jangan pakai alasan, ya udah banyak jadi saya gak bisa kenal. Ya, kalau ribuan gak bisa kenal. Tapi jangan pakai alasan, 100 pun saya udah kebanyakan, jadi saya gak bisa kenal. Jangan. Apalagi pendeta, gembala yang punya jemaat cuma 50. Yang punya jemaat cuma 25. Tolonglah, jangan sampai Bapak Ibu tidak kenal. Sebab tidak mungkin bisa peduli kalau tidak kenal. Dimulai dari kenal jadi tahu. Tahu baru kenal. Jadi kalau tahu sekedar tahu, kalau kenal itu bisa lebih mendalam. Bagaimana keadaan ekonomi mereka, bagaimana rumah tangga mereka, bisa diketahui. Gak bisa bantu, minimal doakan. Jadi gak hanya doakan keluarga ini, berkati mereka, bagus. Tapi kalau tahu persis berkati keluarga ini karena keluarga ini sedang membutuhkan pekerjaan. Anaknya ada yang sakit, tahu siapa nama anaknya, ya, doakan. Itu jauh lebih efektif dan semua dimulai dari mengenal. Ya, ayo kita semua. Kalau selama ini ada yang, iya ya, saya nggak kenal satu persatu. 50% saya kenal, 60% saya kenal. Sekarang kita harus kenal 100%. Sepanjang memang masih ada dalam jangkauan kita. Gak ada alasan lagi. Ayo kita kembali diingatkan, kita disadarkan bahwa firman Tuhan bilang, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Maka kita, para pemimpin gereja, para gembala-gembala, ayo kenali jemaatmu. Kalau kita lalai, kita hanya taunya khotbah. Kemudian tidak kenal mereka. Mereka pun tidak kenal kita. Bahkan, ini jangan sampai terjadi. Ini jangan sampai terjadi. Dengan alasan jemaat sudah terlalu banyak,
Jadi nggak bisa lagi kenal satu persatu. Untuk salaman pun tidak lagi sempat dengan jemaat. Alasannya apa? Ya nggak mungkin. Jemaat sekali ibadah 1.000. Saya harus salami 1.000 orang. Nanti setelah itu ada ibadah kedua 1.000 lagi. Ibadah ketiga 1.000 lagi. Oh, bisa bengkak tangan saya. Jangan lagi ada alasan seperti itu. Bahwa hanya bisa salaman 100 orang gak ada masalah. Hanya sanggup 200 orang gak ada masalah. Bahkan hanya sanggup 50 orang gak ada masalah. Tinggal nanti jemaat mana yang beruntung untuk bisa salaman. Kan duduknya orang juga jemaat itu kan beda-beda. Jadi kali minggu ini yang duduk dekat dengan pintu itulah yang sempat salaman. Sementara yang lain keluar dari pintu yang lain. Gak ada masalah kan. Tapi jemaat bisa lihat. Pendeta saya masih menyempatkan diri sebelum pulang salaman dengan jemaatnya. Jangan sampai untuk untuk salaman aja enggak, mengenal tidak, salaman pun tidak, jangan sampai terjadi. Nah, satu lagi opini saya. Gereja-gereja yang demikian besar, yang tidak mungkin lagi kenal satu persatu, tidak mungkin lagi salaman keseluruhan, jangan sampai terjadi. Di mimbar dengan sadar, dengan sengaja, pendeta bilang begini, mohon maaf ya, untuk bapak ini, ibu ini yang kemarin sedang ada syukuran saya nggak bisa hadir. Mohon maaf ya, bapak yang kemarin sedang di rumah sakit, disebut nama bapaknya, ibunya siapa, saya tidak sempat untuk ini. Sebaiknya jangan. Sebab apa? Orang tahu yang disebut itu adalah orang kaya. Yang disebut itu adalah orang terkenal. Jadi gembala hanya kenal orang-orang kaya. Dan itu tidak segan-segan disebutkan di mimbar. Maaf, saya nggak sempat berkunjung dengan bapak ini. Yang orang tahu dia itu siapa. Tapi kalau yang lain-lain nggak disebut sama pendeta, sama pimpinan gereja. Ayo, mari kita pakai hikmat. Kalau kita nggak bisa kenal semua, hanya kenal sebagian. Itu pun karena dia orang kaya yang banyak akses untuk ketemu dengan pimpinan. Sebaiknya jangan sebutkan nama mereka di mimbar. Sehingga kesannya gembala, pendeta hanya mau tahu, mau kenal hanya untuk jemaat-jemaat yang punya uang, yang punya jabatan. Kalau di luar itu pendetanya nggak kenal, nggak tahu. Gembala, kenali dombamu. Seberapa banyak kita bisa kenali, lakukan itu. Ada hubungan yang erat antara gereja, gembala dengan jemaatnya, jemaat dengan gembalanya. Tidak ada pilih kasih hanya karena kaya, hanya karena punya jabatan. Semua domba, semua jemaat adalah orang yang dikenal, dipedulikan oleh pendeta atau oleh gembalanya. Mari kita lakukan itu. Saya juga belajar untuk mengenal jemaat-jemaat saya. Sehingga saya tidak mau hanya menjadi bisanya ngomong, tapi tidak melakukan. Ini kita bersama-sama saling mengingatkan satu dengan lainnya. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin.